Shalom, saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi pada sore hari ini. Tapi sebelum membahas firman tentang rupa ilahi kita saat kembali ke surga kekal, seperti apa? Roh kita kalau kita kembali ke surga kekal, seperti apa? Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan pujian dari Davina untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, Engkau hadir di antara kami untuk berbicara ke dalam hati kami tentang kebenaran yang Engkau ingin sampaikan kepada anak-anak-Mu, dimanapun anak-anak-Mu berada, kapanpun mereka mendengarkan dan mendatangi Engkau untuk mencari Engkau dan mendapatkan kebenaran dan terang ilahi. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami membuka telinga hati kami. Dalam nama Yesus, Matius VS siap untuk menyatakan kebenaran itu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudaraku yang kekasih, saya harus sampaikan selalu bahwa ini bukan dogmatika. Ini bukan teologia, tetapi kebenaran ilahi yang diajarkan Roh Kudus bagi manusia-manusia yang telah matang. Bagi roh-roh yang mencari hikmat yang benar, bagi roh-roh yang mendambakan terang ilahi, Tuhan akan menemui saudara. Anda salah satunya. Keilahian yang diajarkan oleh Roh Kudus, perhatikan, selama 25 tahun, hampir terus-menerus,
Sudah lebih 5 buku yang terbit dan beberapa buku yang siap diterbitkan, khususnya serial Giat Melawan Nasib 1-7. Hari ini kita membahas, sekali lagi saya sampaikan, rupa ilahi saya dan saudara andai kata kembali ke surga kekal nanti seperti apa. Ya kan? Saat dahulu roh-roh manusia belum turun ke bumi, roh-roh manusia belum turun ke bumi memiliki 7 sayap rohani yang cukup baik. Saya tidak bisa melukis, maka saya sampaikan ekspresi yang menunjukkan bahwa 7 sayap rohani seperti ini. Lalu di bumi, saya dan saudara sekarang ada di bumi dalam rangka berjuang mencapai cita-cita untuk menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Ada 2 kemungkinan. Dari 7 sayap rohani, mungkin ada yang hancur, 1, 2, 3, ada yang hancur lebur, tetapi ada juga yang tumbuh besar. Tergantung saudara, tergantung saya. Karena saya dan saudara adalah makhluk dinamis yang namanya manusia. Kita mulai dengan 1, sayap rohani iman. Bagaimana supaya di bumi ini naik besar? Mari roh kita mengingat pada saat berada di surga kekal. Pada waktu itu, sayap rohani iman kita mungkin bertumbuh, tetapi tidak banyak. Kenapa? Karena kita berada di surga kekal, di tengah-tengah surga kekal, di mana ada yang disebut sebagai Allah yang Maha Esa yang kita sembah. Kita berada, walaupun tidak melihat kemuliaannya, tapi kita berada dan kita percaya. Kalau saya dan saudara berada di surga kekal dan tetap di sana, maka sayap rohani iman tidak bertambah besar. Kenapa? Ketika saya dan saudara berada di bumi yang jauh sekali dari surga kekal, maka andai saya dan saudara tetap percaya keberadaan Allah yang Maha Esa, Allah Bapa, atau apapun namanya, sebutannya, maka sayap rohani saya dan saudara naik besar. Ya kan? Roh kita tetap mengenalnya, tetapi tubuh alamnya kita terlalu banyak keinginan, terlalu banyak godaan, sehingga sulit sekali bagi saya dan saudara untuk mengimani Allah yang Maha Esa, yang non jauh di sana. Cara mengingatnya gimana? Cara mengingatnya gimana? Sebetulnya kekuatan Allah dan keilahian Allah dengan mudahnya kita bisa melihat pohon-pohon yang beraneka daunnya, beraneka warnanya, bentuk daunnya dan warnanya, beraneka buahnya. Itu siapa yang menciptakan? Itu Allah Sang Maha Pencipta, Allah Sang Maha Esa. Dialah yang menciptakan. Maka untuk mengimani kembali, memperbaiki iman kita supaya iman kita ini apa yang disebut sebagai tumbuh pesat, roh saudara bisa melihat pikiran dan karya Allah yang ada di sekitar kehidupan kita. Ada lagi, roh kita akan mengingat. Ini iman ya, roh saya rohani iman ya. Roh kita akan mengingat dan mengenal kembali siapa? Sang Anak Domba, Guru dan Tuhan kita waktu di surga kekal, yang membawa kita turun ke bumi, yang mengajar kita, yang mengembalakan kita. Kita kenal. Kalau saudara kemudian mengenalnya, kalau saudara kemudian kembali mencari Dia, maka saudara bisa tumbuh pesat sayap rohani imannya.
Apalagi kalau saudara melanjutkan pekerjaan ilahi yang diperintahkan oleh sang anak domba. Dan satu lagi, saya dan saudara mengenal Roh Kudus. Kita ingatkan lagi, Wahyu 4 ayat yang kelima. Kita ingatkan lagi bahwa Roh Kudus sudah kita kenal di sana, sudah akrab dengan kita. Wahyu 4 ayat 5, dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala. 7 obor menyala-nyala. Di hadapan tata itu, itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Kita udah kenal. Dan mereka itu turun ke bumi bersama-sama dengan sang anak domba, bersama-sama dengan kita. Wahyu 5 ayat 6. Bersama-sama. Saya ingin sampaikan kepada saudara, untuk roh kita mengingat. Gak usah pakai logika kita. Logika kita baru berapa tahun umurnya. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Itulah sang anak domba. Itulah Tuhan dan guru kita. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Yang diutus ke seluruh bumi untuk saya dan saudara. Yang kedua, sayap rohani pengharapan. Kita punya sayap rohani pengharapan. Buktinya saya dan saudara ada di bumi kok. Di bumi yang merepotkan ini. Supaya sayap rohani pengharapan naik pesat. Apa itu maksudnya? Supaya saya dan saudara yang rohnya tadinya cuman ciptaan, menjadi naik stratanya, menjadi anak Allah. Ini dia. Maka saya dan saudara memiliki pengharapan roh yang tinggi. Saya pakai kata sayap rohani pengharapan. Ya, ketika kita sadar bahwa tujuan kita ke bumi adalah untuk memperjuang menjadi anak-anak Allah, maka sayap rohani pengharapan saya dan saudara akan maju besar. Saudaraku yang kekasih, saudara bisa semakin dekat dengan Tuhan, dengan Sang Guru dan Tuhan yang tadi kita sebut sebagai Sang Anak Domba. Dengan cara gimana? Dekati Dia, supaya saudara terlepas dan saya terlepas dari hukum maut dan hukum dosa. Sang pemimpin proyek anak-anak Allah akan mendatangi saya dan saudara. Yohanes 1, saudara bisa lihat bahwa 2000 tahun yang lalu dia datang ke bumi dalam bentuk manusia. Untuk apa? Untuk mengajarkan langsung secara pribadi. Allah dalam bentuk tangan Allah, anak Allah, dan roh saya dan roh saudara. Yohanes 1 ayat yang ke-9 sampai 13. Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, yang menerangi setiap roh manusia, sedang datang ke dalam dunia. 2000 tahun yang lalu sudah datang ke dalam dunia. Ayat 10, ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, saudara dan saya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Banyak orang tidak menerimanya. Kenapa? Karena rohnya tidak berusaha mengingat. Karena lebih suka keinginan duniawinya di dalam kegelapan. Itu masalah. Lanjut. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tergantung saya dan saudara akan menerima atau tidak. Kalau menerima, maka dengan mudahnya kita akan menggapai cita-cita ilahi kita menjadi anak-anak Allah. Lanjut. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam namanya, yang mau kerjasama dengan Tuhan. Kalau percaya bukan mulut, kerjasama. Lanjut.
Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dari Allah. Namanya anak-anak Allah itu bukan jasmania. Ya, rupanya tetap sama. Tetapi rohnya menjadi anak-anak Allah. Itulah sayap rohani pengharapan yang bisa menggapai besar, tinggi, tatkala saya dan saudara menemui kembali sang anak domba. Yang ketiga, sayap rohani kasih. Wow, ini paling gampang untuk dikembangkan pesat di bumi. Di surga tidak, ya, di surga kurang. Kita memang mengasihi Allah, tetapi tidak kemudian tidak ada manusia, tidak ada musuh, saudaraku. Karena kalau saudara ingin menjadi sayap rohaninya tumbuh luar biasa, maka yang dibutuhkan adalah mengasihi musuh. Bukan berarti saudara mencari musuh. Sayap rohani akan berkembang pesat. Kenapa? Banyak sekali kesempatan dari saudara dan saya di bumi ini menyayangi binatang. Itu latihan untuk mengasihi. Saudara bisa berlatih untuk menyayangi benda-benda, tetapi bukan hatinya berada di harta. Saudara melanjutkan dengan empati pada orang. Itu mulai kasih. Empati pada orang. Saudara bisa melanjutkan untuk mengasihi keluarga saudara. Saudara bisa melanjutkan mengasihi orang tua, tetangga, manusia lain. Yang terakhir saudara bisa mau bertumbuh besar. Coba bayang Lukas 6, kita tengok bagaimana saudara ingin menjadi anak-anak Allah. Mari kita tengok Lukas 6, di mana dikatakan di sini Lukas 6 ayat yang ke-35. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Yes, berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Terus, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Iya. Terakhir, ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bergantung saudara. Di muka bumi ini saudara mau jadi orang pelit, saudara menjadi orang murah hati, pilihannya ada pada saudara dan saya. Itu sayap rohani kasih. Saudara berkeluarga, saudara bisa menampilkan sayap rohani kasih dengan tak terhingga. Kalau saudara udah punya istri, pagi-pagi saudara bawain ya bunga. Saudara bisa kasih macam-macam dalam berbagai bentuk, perhatian. Juga anak saudara, juga saudara kalau masih kanak-kanak, masih hampir dewasa, saudara bisa mengasihi orang tua. Beredar banyak itu kan kasih. Makanan untuk sayap rohani kasih berada di mana-mana. Apalagi sekarang saudara tinggal datang menyumbang kemana-mana, ya. Bisa dikirim. Setiap langkah saudara mengasihi sesama manusia akan diperhitungkan sebagai kasih. Apalagi kalau saudara mengasihi Sang Kristus, upahnya tinggi. Mengasihi Sang Kristus. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Kayak apa Pak Matius? Kita baca. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran. Terus, Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam akan kamu. diam di dalam kamu. Itulah Roh Kudus yang sudah kita kenal sejak di surga dulu. Amin. Saudara ingin berantakan, saudara ingin babak belur, saya rohani kasih gampang. Saya tidak menyarankan, tapi saya hanya mengatakan gampang. Saudara tinggal melontarkan aneka kebencian, aneka dendam. Saudara tinggal like, dislike dengan seseorang. Cuman begini, saudara udah marah. Begitu, saudara sudah menghakimi. Gampang, itu bakalan rontok saya rohani kasih saudara. Berantakan. Keempat, sayap rohani akal budi. Saudaraku yang kekasih, di bumi ada pohon pengetahuan yang baik dan pohon pengetahuan yang jahat. Tidak ada itu di surga kekal, adanya di bumi. Yang dapat menaikkan sayap rohani akal budi saya dan saudara dengan pesan, jika kita memakan buahnya. Oh Pak, dilarang. Waktu di sana dilarang. Sekarang ini di bumi ini, saudara, apa caranya memakan buahnya Pak? Pohonnya di mana Pak? Di daerah saya juga nggak ada. Yang ada di mana-mana. Ya, memahami pengetahuan yang baik dan yang jahat, memilah-milah pengetahuan yang baik dan yang jahat, menerapkan dalam hidup saudara bersama Roh Kudus yang baik. Selain itu, tersedia apa yang disebut sebagai pengetahuan yang baik dan pengetahuan jahat yang ada di dalam berbagai ciptaan. Ya, saya punya anjing 7, saudara. Sifatnya bisa 7 jenis. Ada yang penurut, ada yang suka menjaga, ada yang macam-macam. Itu baru anjing. Belum lagi kita sudah bisa belajar pengetahuan yang baik dan yang jahat tentang kucing, tentang harimau. Tentu kita akan mengatakan harimau itu jahat. Banyakan begitu. Padahal demikianlah Allah menciptakan untuk kita belajar. Banyak orang gak suka pada harimau, artinya galaknya. Nah, apakah saudara ingin jadi harimau? Ketika saudara pelajarin harimau dan itu tidak disukai orang karena merupakan ciptaan di bumi ini yang galak, yang buas, maka saudara bisa belajar, oh saya tidak mau jadi harimau terhadap sesama manusia. Dan seterusnya. Di bumi saudara punya kesempatan mencipta. Wah, biasa kita ya sekarang ya. Kita bisa memakai media sosial, memakai komputer, bla 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 yang diciptakan oleh manusia. Luar biasa. Itu nggak ada apa-apanya, saudara. Itu baru bagian kecil dari ciptaan yang dilakukan oleh manusia. Boleh saja bangga. Saya dan saudara boleh bangga dengan segala macam teknologi yang sudah tersaji sekarang ini. Tetapi sebetulnya itu nggak ada apa-apanya. Setiap ciptaan dilakukan semakin lama semakin baik, semakin sempurna, sesuai dengan tujuan. Setiap ciptaan ada tujuannya juga. Saya ingin sampaikan kepada saudara, mari kita tengok bahwa setiap ciptaan tidak bisa lebih baik dari yang mencipta. Tidak ada. Itu namanya hukum penciptaan. Andai kata sempurna, seperti Lucifer sempurna sebagai ciptaan, bukan sempurna sebagai sang pencipta. Saudaraku yang kekasih, ada hukum sebab akibat. Ada hukum sebab akibat. Saudara bisa melihat ciptaan Allah yang namanya air. Iya kan, kita senang kadang-kadang kalau ada hujan, kadang-kadang tidak.
karena bisa banjir. Ya, saudara bisa lihat alam raya melalui teleskop atau apapun, tetapi saudara bisa melihat bahwa semua itu diciptakan untuk manusia oleh Allah, supaya kita belajar. Ya, ada matahari mau berputar pagi, siang sampai malam. Ada malam, ada rasa matahari, tetapi sebetulnya bulan. Sinarnya dan seterusnya, itu semua bisa kita pelajarin untuk sayap rohani akal budi kita. 5. Sayap rohani kekudusan. Dahulu kala roh kita berada di surga kekal. Yes. Sayap rohani kekudusan kita digambarkan sebagai berpakaian putih. Wahyu 4 ayat 4. Berpakaian putih, ingat. Itu sebagai lambang bahwa kita memiliki sayap rohani kekudusan. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling tata itu ada 24 tata. 24 tata. Dan di tata-tata itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Iya, memakai pakaian putih. Perhatikan baik-baik. Ketika saya dan saudara tetap taat dan setia kepada Allah, kepada Tuhan, apapun saudara sebut, maka sayap rohani saya dan saudara akan naik besar. Hanya taat kepada Allah, nggak boleh taat kepada musuhnya Allah, Lucifer dan lain-lain, iblis dan lain-lain. No. Tetapi ketika saya dan saudara menjadi taat kepada Allah, maka yang terjadi adalah Wahyu 7 ayat 9. Perhatikan, waktu kita pulang ke surga sudah berbeda lagi. Yakni, lanjut. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Memakai jubah putih. Tadinya kita dari surga turun ke bumi memakai pakaian putih. Setelah itu kita dapat pulang ke surga memakai jubah putih. Beda. Itu namanya lambang dari kenaikan, tadinya pakaian menjadi jubah. Lalu caranya bagaimana memperbesar sayap rohani kekudusan kita di bumi? Kita bisa berlatih. Tuhan sudah menyediakan tempat pelatihan yang namanya bumi. Saudara bisa setia, berlatih setia kepada istri, berlatih setia kepada suami, berlatih setia kepada anak-anak, berlatih setia kepada di kantor saudara, berlatih setia dan seterusnya. Maka keperlatihan itu akan menjadikan saudara atau membuat saudara, jika saudara cerdik, maka mensublimasi menjadi setia dalam keilahian, setia kepada Tuhan. Kalau tidak, saudara setianya salah, menerima tawaran iblis. Perhatikan baik-baik, tawaran iblis itu luar biasa. Lukas 4 ayat 5-7. Perhatikan baik-baik. Dia jago, tukang tipu, apa segala dusta, ya. Jadi jago. Lukas 4 ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia yang kaya apapun ditunjukkan, ditawarkan oleh iblis. Ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Yang ku kehendaki? Lucifer kehendaki. Lanjut. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudaraku, tentu saja kita tidak tangannya begini menyembah Lucifer, yang menyembah hati kita, roh kita menyembah. Kita cuma menikmati tubuh alamiahnya, kekayaan. Maka orang kaya sulit masuk kerajaan Allah. Karena apa? Karena terjebak.
Padahal kekayaan di bumi yang kaya apapun, maaf ya, ingat ya, kita udah dari surga loh ya. Jadi kekayaan bumi yang kaya apapun itu nggak ada apa-apanya. Itu semua sebetulnya hanya untuk apa? Hanya untuk pelajaran perbuatan pengetahuan yang baik dan yang jahat dan seterusnya. Maka ayat 8, bagaimana kita menolaknya? Ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi kalau saudara ingin sayap rohani kekudusannya naik pesat, maka saudara tinggal menyembah Allah, menyembah Yesus Kristus. Saudara tinggal setia dan bekerja ilahi. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, tentu saja sebaliknya. Kalau saudara ingin compang-camping sayap rohani kekudusannya, tadi tawaran diterima. Tentu saja saudara tidak akan pernah kembali ke surga kekal. Karena sayap kekudusan saudara compang-camping. Amin. Oke, kita lanjutkan yang keenam. Sayap rohani kuasa. Demikian pula sayap rohani kuasa pada saat kita di surga kekal digambarkan sebagai tahta. Ya, Wahyu 4 ayat 4, kita punya tahta loh. Waktu di surga kekal, roh kita punya tahta. Luar biasa bukan? Kita punya tahta. Silakan baca Wahyu 4 ayat 4. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Iya, duduk di atas tahta, 24 tahta. Artinya setiap roh manusia memiliki satu tahta. Tetapi tahta itu atau sayap rohani kuasa itu sangat tinggi. Kenapa? Wahyu 4 ayat 9 sampai 10. Mari kita ingat pada waktu di surga kekal. Roh kita yang mengingat. Jangan mencoba-coba otak kita, akal kita mengingat-ingat. Akal kita baru berapa puluh tahun. Lanjut. Wahyu 4 ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Yes. Ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu. Tersungkur saudaraku, ke-24 tua-tua itu, lanjut. Di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Menyembah Dia, kita tersungkur. Di sini baru jadi duduk yang empuk saja sudah sombong, lupa sama Allah. Wah, kasihan deh loh. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, di sini nggak ada apa-apanya. Orang yang kecil, orang yang besar di hadapan Allah sama. Yang dilihat adalah seberapa besar sayap kekudusannya. Amin. Bukan seberapa besar kuasanya, seberapa besar sayap rohani kuasanya. Amin. Bukan kedudukan di bumi, kedudukan sekulernya. Tidak apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Sampean mau seperti apa kedudukannya di bumi, belum tentu diperkenankan masuk ke surga kekal kalau sayap rohani saudara berantakan. Kenapa? Ketika saudara berkuasa, saudara bersewenang-wenang, sombong, compang-camping sayap rohani kuasa saudara. Padahal saudara sehari-hari saudara setiap hari bisa berlatih untuk menaikkan sayap rohani kuasa. Yang pertama ada tubuh, jiwa, dan roh saudara.
roh, tubuh, dan jiwa saudara itu bisa menjadi pelatihan. Dapatkah roh saudara, dapatkah roh saya menguasai tubuh alamiah saya yang juga punya keinginan yang ditawarkan iblis tadi? Mau gak kita menguasai? Sembahlah Allah, gak ada yang lain. Berani gak? Bisa gak demikian? Saudaraku yang kekasih, kita bisa belajar menguasai dan dikuasai. Sekali lagi, kalau saudara udah berumah tangga, yang saudara berlatih, ya, menguasai anak-anak, mengasihi dia dikuasai oleh anak-anak, menguasai istri, dikuasai istri, dan seterusnya. Itu pelatihan dari saya rohani kuasa. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa kita memiliki berbagai kenajisan sebelum kita ikut Tuhan. Mungkin sebagian sudah dibuang, puji Tuhan kalau semuanya dibuang. Yang membuat saudara sombong, yang membuat saudara gampang sekali menghakimi, yang membuat saudara iri hati, itu akan menghancurkan, merontokkan sayap rohani kuasa kita. Maka dibutuhkan kalau saudara mau naik sayap rohaninya, saudara belajar lemah lembut, ya kan? Belajar membawa damai, bukan konflik. Itu buang soal hoak-hoak yang membuat hati saudara panas. Tidak ada. Matius 5 ayat 3, kita tengok bagaimana seharusnya kita di bumi pada waktu, atau seharusnya kita untuk membutuhkan kenaikan sayap rohani kuasa. Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah. Saudara tahu itu? Miskin di hadapan Allah. Mungkin kita kaya, tetapi kita memberikan kepada banyak orang. Harta kita tidak menjadi nongkrong di dalam hati kita. Kita empati pada banyak orang. Itu namanya miskin di hadapan Allah. Saudaraku yang didapat, ulangi lagi tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Lanjut. Dan 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang berduka cita. Mungkin kita juga banyak kehilangan sesuatu, tetapi mereka yang berduka cita artinya sesuatu yang hilang. Lalu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan kepadamu, maka Tuhan akan menggantikannya. Tapi kalau hati saudara tetap berada di harta itu, di benda itu, di manusia itu, maka Tuhan akan jauh dari kehidupan saudara. Lanjut. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut. Saudara, lemah lembut bukan berarti kemudian loyo. Lemah lembut adalah lambang gambaran daripada kerendahan hati, gambaran dari ketulusan. Saudara lemah lembut aja. Apa susahnya? Kalau enggak saudara berlatih, ya kan? Saudara bisa berlatih di rumah, lemah lembut sama keluarga. Jangan mentang-mentang saudara jadi bapak, ya, saudara tendang anak karena emosi. Enggak juga. Justru saudara bisa belajar di rumah tangga saudara, di kehidupan saudara, di kehidupan sosial. Banyak karakter-karakter yang seharusnya dimiliki saya dan saudara kalau ingin pulang ke surga. Kalau ingin pulang ke surga roh kita. Kenapa? Kita di sana akan dibenum, akan dijadikan raja. Raja atas makhluk-makhluk ciptaan Allah
yang banyaknya luar biasa. Kita menjadi raja. Maka sekarang ini saya dan saudara mumpung ada di bumi, berlatihlah karakter ilahi seperti anak manusia 2000 tahun yang lalu. Kita tengok anak manusia 2000 tahun yang lalu. Filipi 2 ayat 3. Kita tengok, kita tiru. Apa susahnya sih? Dia adalah Allah, tangan Allah. Ya, tetapi ada bagian yang ketika dia menjadi manusia, baca Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama, yang seorang menganggap orang lain lebih utama. Jangan kita bersaing sesuatu yang nggak perlu. Lanjut. Daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jangan egosentris. Jangan memperhatikan kepentingannya sendiri. Kita harus belajar empati. Karena itu ada yang disebut sayap rohani kuasa kita mau dinaikkan, dan seterusnya saudara bisa baca. Yang terakhir, sayap rohani kemuliaan. Di surga kekal dulu sayap rohani kemuliaan kita bermutu tinggi, digambarkan sebagai mahkota emas. Wahyu 4 ayat 4. Kita ulang lagi supaya saya dan saudara ingat pada saat kita berada di surga kekal. Wahyu 4 ayat 4, dan sekeliling tata itu ada 24 tata, dan di tata-tata itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tata itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi kita memang hebat, punya mahkota emas pada waktu di surga. Kita pakai sayap rohani kemuliaan. Jika saya dan saudara ingin sayap rohani kemuliaannya naik pesat, maka justru ada hal yang berbanding terbalik. Contohnya, saudara berani menolak mentah-mentah tawaran iblis tadi yang kita baca atas kuasa dan kemuliaan tadi. Saudara harus berani meletakkan saudara nggak usah harus mengafkir, meletakkan pada proporsinya dalam frame sadar jati diri. Letakkan proporsinya. Apa itu, Pak? Proporsi dari kacamata ilahi. Saudara, apa sih makanan yang paling enak? Mungkin ada konon kabarnya dari Jepang, ada dagingnya harganya sekian juta sekali makan dan seterusnya. Setelah makan sami mawon dengan saudara makan di warung Tegal yang 10.000, sama, iya kan? Sama. Rupa saudara juga nggak berubah. Carilah kemuliaan ilahi. Carilah kepentingan roh saya dan saudara. Maka gimana caranya? Gimana caranya agar saya dan saudara memiliki sayap rohani kuasa kemuliaan yang naik pesat? Roma 8 ayat 5 sampai 7. Perhatikan baik-baik. Roma 8 ayat 5 sampai 7. Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Iya. Saudara ingin hancur lebur sayap rohani kuasa, memikirkan hal-hal yang dari daging setiap saat. Mungkin ada. Tetapi kita sedang belajar untuk tidak atau ditiadakan atau dikurangi. Karena apa? Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita hidup menurut roh Allah, maka kita memikirkan hal-hal yang kekal, yang dari roh. Lanjut. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, itu yang kita cari. Keinginan roh
hidup dan damai sejahtera. Kalau tidak, kita akan bukan kembali ke surga, tetapi kembali ke alam maut dan neraka kekal. Saudaraku yang kekasih, ayat Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 saya ingin bacakan kepada saudara supaya saya dan saudara dapat menjadi staf anak domba. Saya dan saudara belajar bagaimana menjadi raja-raja. Saya dan saudara memiliki mahkota emas, dan mahkota emas itu berlipat ganda. Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Lanjut. Ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Ya, aku kaya, bukan karena Tuhan, karena aku memperkayakan diriku. Lanjut. Dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, Dari buta. kacamata ilahi bisa sebaliknya, saudaraku. Dari kacamata jasmani bisa kelihatan kaya, bahkan merasa kaya, banyak harta, ada kedudukan, tetapi belum tentu dari kacamata ilahi. Maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara bisa lanjutkan sendiri. Dan yang terakhir adalah mari kita belajar. Mari saya dan saudara mengejar apa yang disebut sebagai milik Allah. Saya dan saudara menjadi milik Allah, menjadi milik anak domba. Saudara bisa baca dalam Yohanes 17 ayat 9 sampai 26. Pandanglah kemuliaan Tuhan. Maka saudara, saya rohani kemuliaan akan tinggi. And then seperti apa? Oh, kalau saudaraku, saya gambarkan, ya maaf, saya gambarkan karena saya tidak bisa menggambar, nanti saya tampilkan ya kayak gitu. Puji Tuhan, nanti di antara saudara ada yang bisa menggambar lebih pas, silahkan. Tetapi saya gambarkan bagaimana luar biasanya kita. Tujuh sayap rohaninya naik pesat, iya kan? Nanti pulang ke surga kita sudah menjadi raja, akan menjadi raja, menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi. Maka kita akan pulang ke surga menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Saya ingin sampaikan kepada saudara supaya saudara mempelajari dan kemudian memberikan respon atas apa yang kita pelajari bersama. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.